Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua terus berlanjut. Masing-masing terdakwa kini sudah menghadirkan ahli hukum pidana yang dianggap mampu memberikan keterangan meringankan hukuman para terdakwa. Kalau kita lihat, 28 Desember lalu, tim penasihat hukum Eliezer menghadirkan Albert Aris sebagai saksi ahli untuk meringankan Richard Eliezer. Dalam keterangannya sebagai ahli hukum pidana, Albert Aris menyebut Eliezer dijadikan alat oleh Sambo dan sebagai pelaksana perintah atasan Eliezer tidak bisa dipidana. Tapi sebelumnya 27 Desember, kubu Sambo dan Putri lebih dulu menghadirkan guru besar hukum pidana Universitas Andalas Padang, Elwi Daniel, sebagai ahli yang bisa meringankan Sambo dan Putri. Dalam keterangannya, Elwi menyebut Eliezer lah yang bertanggung jawab terhadap penembakan Yosua dan istri Sambo Putri tak bisa dipidana kasus pembunuhan berencana. Hari ini terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali menghadirkan saksi ahli untuk meringankan. Apakah keterangan dari masing-masing ahli versi terdakwa bisa memberikan keringanan hukuman nantinya? Kita akan bahas usai tayangan ini. Ahli pidana meringankan kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mulai dari pembuktian motif, syarat perencanaan pembunuhan hingga pembuktian kekerasan seksual. Dapatkah kesaksian ini meringankan hukuman bagi kubu Sambo? Kita bahas bersama penasihat hukum Yosua, Yonatan Baskoro. Mas Yonatan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita juga akan sapa pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting. Selamat malam Pak Jamin. Selamat malam, Mbak Olivia. Oke, saya ke Mas Yonatan dulu. Bagaimana Anda menilai kesaksian ahli dari kubu Sambo? Sudah 2 saksi ahli paling tidak dihadirkan di persidangan. Ya, sejauh ini kami masih tetap optimis dan melihat apa yang disampaikan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak FS yang katanya meringankan atau menguntungkan, justru itu memperkuat keterangan saksi-saksi ahli yang sebelumnya. Apa maksudnya? Jadi, secara garis besar yang bisa saya ambil dari keterangan saksi-saksi ahli adalah tentang unsur pembunuhan berencana yang hampir sama semuanya, yakni ada peristiwa terdahulu dan kemudian ada waktu tenang sebelum melakukan pembunuhan. Dan itu disampaikan oleh para saksi ahli dan terutama juga tadi disampaikan oleh ahli yang dihadirkan pada hari ini. Oke, tapi kan tadi juga sempat ditanyakan soal waktu kurang lebih 24 jam. Apakah kemudian cukup memadai untuk memenuhi unsur pembunuhan berencana? Ini juga sempat jadi perdebatan di persidangan. Menurut Anda? Kalau kita mengacu pada undang-undang Belanda ada yang namanya Metvoorbedachte. Jadi itu hanya perlu memikirkan saja untuk membunuh, sebetulnya itu sudah termasuk kategori pembunuhan berencana. Tetapi oke, baiklah, kita lihat ke KUHP kita. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, artinya waktu tenang. Tenang di sini adalah bukan kita bisa duduk santai terus berpikir dulu mematangkan, bukan. Artinya tenang itu kita bisa berpikir kalau kita melakukan hal tersebut itu akan menghilangkan nyawa seseorang. Saya rasa itu sudah cukup. Sehingga perdebatan itu kan tadi juga disampaikan oleh ahli. Sepengetahuan saudara ahli. Tetapi kan perdebatan itu pasti akan ada. Itu juga sudah diakui sendiri oleh ahli. Biarkan kembali kepada majelis hakim yang menilai nanti. Tapi saya rasa kesesuaian itu sudah ada, sudah cukup. Sudah cukup untuk membuktikan bahwa Sambo yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini? Sudah sangat cukup, begitu juga disampaikan oleh pihak FS ya dan PC bahwasannya memang ada peristiwa terlebih dahulu. Artinya kalau dikatakan ada peristiwa terlebih dahulu di Magelang, katakanlah seperti itu, artinya memang itu adalah bentuk upaya balas dendam begitu. Dan dalam waktu tanggal 7 begitu, ketika diberitahu Sambo, kemudian sampai keesokan harinya, itu menurut saya waktu yang sangat cukup untuk memikirkan bagaimana membunuh begitu. Oke, tapi tadi juga di persidangan kan juga sempat dibahas soal motif yang masuk dalam delik yang harus dibuktikan penuntut umum. Ini kan jadi beberapa hal yang justru bertentangan antar sejumlah ahli yang dihadirkan di persidangan. Menurut Anda, ketika motif ini kemudian lagi-lagi dimunculkan oleh kubu Sambo yang kemudian menaikkan narasi-narasi pelecehan yang diduga dilakukan oleh Yosua, bagaimana reaksi keluarga dan Anda sebagai kuasa hukumnya?
Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya di dakwaan jaksa penuntut umum ini sendiri tidak ada terkait motif pelecehan seksual ataupun pelecehan seksual itu sendiri. Tetapi kami juga heran kenapa di dalam pengadilan ini dicampuri begitu dalam ada pelecehan seksual. Tetapi silakan saja ahli mau berkata apa. Tetapi yang kita bisa lihat di fakta persidangan justru kebanyakan ahli menyampaikan bahwasannya motif itu tidak akan bisa mengaburkan unsur pembunuhan berencana. Motif itu hanya sekedar untuk diketahui, tetapi yang diangkat oleh mereka mungkin sepertinya kehabisan strategi untuk mendapatkan keringanan sehingga diangkatlah motif pelecehan seksual ini benar adanya walaupun itu sudah terbantahkan. Dan saya juga ingin mengoreksi apa yang disampaikan oleh ahli tadi pagi ya di dalam persidangan yang mengatakan sudah di SP3 peristiwa yang di Jakarta pelecehan karena kurang bukti atau apa katanya begitu. Perlu saya sampaikan di sini karena itu tidak ditemukan peristiwa pidananya. Sehingga bukti visum juga tidak ada tetapi masih diangkat terus. Saya yakin hakim bisa menilai bahwasannya itu tidak ada bukti yang memiliki nilai cukup untuk mengatakan itu ada pelecehan seksual. Oke, Pak Jamin, apa yang Anda cermati dari persidangan hari ini? Ya, jadi Mbak Olivia, ini ada 3 hal titik singgung pertentangan yang ingin dimunculkan oleh penasihat hukum terkait dengan jaksa penuntut umum. Pertama, yaitu terkait dengan adanya definisi ketenangan untuk mengarahkan ada tidaknya tindak pidana dari pasal 340. Oke. Yang kedua, terkait dengan adanya motif, apakah motif harus dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan. Oke. Tiga, terkait dengan GC, apakah berhak Baradae ini mendapatkan GC atau tidak. Saya mulai dari yang pertama dulu. Terkait dengan keadaan tenang, memang dalam KUHP terkait dengan 340 itu tidak menyebutkan perencanaan itu dengan tenang. Tenang itu dikaitkan dengan perencanaan. Semua tindakan perencanaan itu bukan dilakukan dengan suatu perbuatan yang tidak tenang. Itu pun tidak ada definisi, itu cuma doktrin. Nah, bagaimana untuk menentukan apakah suatu perencanaan dengan tenang atau tidak tenang? Ada 3 hal. Pertama, yaitu terkait dengan perbuatan perencanaan. Apakah dilakukan dengan tenang? Yang kedua, persiapan alat untuk melakukan kejahatan. Apakah dilakukan tenang? Yang ketiga adalah melakukan eksekusi perbuatan tersebut. Apakah dilakukan dengan tenang? 3 hal itu menjadi unsur utama dalam suatu perbuatan pidana. Kalau itu dilakukan dalam keadaan tenang, maka perencanaan itu masuk kategori. Jadi kategori itu bukan didasarkan hanya salah satu. Contohnya, salah satu keterangan psikologis waktu melakukan eksekusi dia tidak tenang. Semua tindak perencanaan di waktu melakukan tindakan pidana pasti tidak tenang waktu melakukan eksekusi, tetapi waktu merencanakan dia tenang. Nah, itu dianggap sebagai suatu perencanaan begitu Mbak Olivia. Itu yang mau saya tanyakan lagi, kalau kita bicara soal ketenangan, tadi kan ketika kemudian dites secara psikologi ketika melakukan perencanaan, ketika melakukan eksekusi, Eliezer tidak tenang. Tapi yang kemudian apa yang bisa membuktikan ketenangan yang dimaksud tadi? Karena kalau kita bicara soal ketenangan yang akan membuktikan 340, kalau kita bicara soal perencanaan, persiapan senjata, itu hampir pasti bisa dibuktikan karena buktinya ada senjata, ada peluru yang disiapkan, ada terjadi penembakan. Artinya sebetulnya ada persiapan di sana. Tapi unsur apa yang bisa memenuhi ketenangan dari pasal 340? Ya, unsur ketenangan itu artinya dilakukan dengan berencana. Jadi ketenangan itu merujuk kepada suatu klausula atau unsur perencanaan. Jadi bukan dengan sengajanya. Sengajanya itu masalah will and written. Artinya dia memang kehendak untuk dia mematikan orang tersebut, merampas nyawa orang tersebut. Tapi dengan cara apa? 2 perbedaannya di 338 dengan tidak berencana. Yang satu berencana. Berencananya adalah dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan ketenangan. Ketenangan itu bukan hanya pada saat melakukan tindak pidana ya. Pada saat juga mempersiapkan alat untuk melakukan tindak pidana, bahkan untuk merencanakan. Maka kalau ketenangan itu muncul pada saat perencanaan dan mempersiapkan alat, itu masuk dalam kategori perencanaan. Oke, ini kan tadi sempat disinggung juga di persidangan soal makna hajar permintaan penganjur yang di sini dimaksud Sambo untuk menembak yang diperintahkan kepada Eliezer, dan juga kemudian tadi jaksa mention soal rangkaian peristiwa. Ada peristiwa isi peluru yang tadi barusan kita bahas, persiapan untuk mempersiapkan pistol, memilih pistol untuk dipakai Eliezer. Lalu kemudian kalau Anda sebagai ahli hukum pidana, apa makna hajar yang
Anda tangkap dari yang diperdebatkan di persidangan hari ini? Jadi kalau kita menafsirkan suatu kalimat apakah makna sebagai gramatikal atau sebagai suatu sistematika, artinya ada kaitan dengan perbuatan lain. Kalau kata hajar dikaitkan dengan suatu kronologi kejadian di Saguling dengan menyatakan, Cat, kamu mau nggak bersedia nggak untuk melakukan membela dengan cara menembak? Menembak kan berarti membunuh kan, membunuh. Nah, lalu eksekusinya hajar, Cat. Kalau dikaitkan dengan kalimat yang di sana, pasti larinya akan pembunuhan, bukan penghajaran. Kalau penghajar dalam kalimat adalah penganiayaan, berarti penganiayaan itu dalam konteks apa? Apakah menggunakan senjata? Kalau alibinya dengan tembak kaki, tembak tembak tangan, begitu ya? Itu kan nggak ada. Tembak tangannya, Cat, gitu. Tapi hajar, Cat, hajar dikaitkan dengan perintah Saguling itu adalah perintah pembunuhan. Ya, bukan perintah lain selain daripada itu. Sama hakim akan menilai itu sebagai suatu hajar adalah pembunuhan, begitu Mbak Olivia. Oke, meskipun tidak ada instruksi khusus kalimat hajar itu arahan tembakannya ke arah mana? Karena kalau misalnya tadi bicara soal hajar yang dikuatkan oleh tim Verdi Sambo, hajar tidak mesti menembak meskipun sebelumnya ada instruksi untuk mempersiapkan pistol dan juga peluru, begitu. Itu artinya ini menguatkan 340 yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum? Ya, kelihatannya arahnya ke sana. Karena kalau dikatakan pada on the spot kejadian perbuatan itu dilakukan hajar, Cat, tanpa ada suatu rentetan kejadian sebelumnya, itu seketika memang dilakukan seperti itu. Tapi kalau persiapannya sudah dilakukan dan tujuannya adalah untuk menghajar dengan cara berani membunuh, berarti kalimat membunuh itu adalah relevan dengan apa yang dikatakan sebagai hajar, begitu.